Bab 3976, Dewa Kuno Ziwei. Di puncak kehampaan, cahaya ungu yang menyilaukan melesat cepat, seketika berubah menjadi dewi yang menakjubkan yang memegang tombak dan berdiri di atas pedang biru dan merah. Rambut ungunya bergerak tanpa angin, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya ungu yang berputar-putar, disertai kilat dan guntur, auranya melambung ke langit. Dia menyerupai penyihir berbalut ungu, namun memikat tanpa menggoda, memiliki kualitas yang sangat sakral. Lebih penting lagi, di atas kepalanya, awan cahaya ungu yang menguntungkan berputar-putar, tampaknya terpisah dari berbagai energi yang memenuhi langit. Jiwa kehampaan. Sarah menatap ke dalam kehampaan, matanya yang lebar dipenuhi dengan keterkejutan, bagaimana dia bisa menjadi seperti ini. Ki ungu kehampaan datang dari timur. Penguasa suci Freya berkata dengan takjub, memegang naga biru dan menunggangi Phoenix, ini adalah Dewa Kuno Ziwei yang legendaris. Dewa Kuno Ziwei. Sarah bertanya dengan heran, salah satu dari 4 dewa kuno dunia pasca langit, dewa yang ada bahkan sebelum Wuji. Ya, penguasa suci Freya mengangguk, keempat dewa kuno itu menghilang setelah mereka berasal dari 5 dewa primordial. Aku tidak menyangka mereka akan muncul sekarang. Mendengar kata-kata mereka, Julian menatap jiwa Void di kehampaan, matanya perlahan menyipit. Bahkan dia sendiri tidak menyangka bahwa jiwa Void, yang selalu patuh dan setia, akan menjadi salah satu dari 4 dewa kuno dunia pasca langit. Kau binatang buas dari langit, mengganggu dunia pasca langit, kau harus berhenti sekarang. Sebuah teriakan halus tiba-tiba bergema di kehampaan, segera menyebabkan seluruh 49 langit bergetar hebat, dan bahkan banyak daoki di langit berfluktuasi dengan cepat. Dengan teriakan halus itu, pusaran emas hitam yang telah mengikat roh lonceng tiba-tiba menghilang dengan cepat. Detik berikutnya, roh lonceng, yang telah dikepung di dalam, melayang ke langit, tetapi dengan raungan yang memekakkan telinga, lonceng asal primordial yang telah menyelimutinya hancur berkeping-keping. Dalam ledakan itu, roh lonceng terhuyung mundur ke platform penganugerahan dewa, tubuhnya dipenuhi luka, dagingnya hancur, pemandangan yang benar-benar mengerikan. Melihat ini, Sarah buru-buru melangkah maju dan melepaskan semburan ki kekacauan primordial untuk menyembuhkan lukanya. Penguasa suci tertinggi Freya dan penguasa asal ilahi juga segera berkumpul di sekitar, bersama dengan 2 orang suci langit dan bumi dan beberapa makhluk kuat lainnya, semuanya memandang dengan cemas. Vortex emas hitam ini sangat kuat. Berada di dalamnya, kecepatan dan tingkat ki ditekan dengan mengerikan. Roh lonceng, mengabaikan lukanya, buru-buru berkata kepada Julian, Tuanku, ini hanyalah keadaan sebelum Wuji benar-benar kembali. Jika dia benar-benar kembali, maka hasilnya. Julian melambaikan tangannya untuk menyela, berkata dengan suara berat, istirahatlah dengan baik dulu, serahkan sisanya kepada jiwa Void. Roh lonceng tercengang astonished, mendongak ke arah jiwa Void di kehampaan, lalu tersentak. Dewa kuno bintang ungu. Tanya Julian dengan tenang, kau juga tahu tentang itu? Salah satu dari 4 dewa kuno, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Roh lonceng menghela napas pelan, namun, dia datang sendirian, aku khawatir dia tidak akan banyak membantu. Tepat setelah dia selesai berbicara, tak terhitung banyaknya ki di kehampaan berfluktuasi dengan cepat, berkumpul menuju jiwa Void di puncak kehampaan. Dewa kuno bintang ungu, kau telah mati selama bertahun-tahun, apakah kau masih ingin ikut campur dalam urusan dunia yang telah kuperoleh? Saat ki yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan cepat, raungan marah tiba-tiba terdengar. Melihat lagi jiwa ilusi yang dikelilingi oleh energi dao yang tak terhitung jumlahnya, ia dengan santai mengayunkan tombaknya, langsung melepaskan aura ungu yang menangkis energi dao yang tak terhitung jumlahnya yang mendekat dengan cepat, menciptakan kebuntuan. Qiongchang, apakah kau masih begitu keras kepala? Tanya jiwa ilusi itu dengan tenang. Apa maksudmu keras kepala? Di antara berbagai energi dao, suara Wuji terdengar gelisah dan menyeramkan, ketika aku pertama kali menciptakan teori dao primordial, aku menjelajahi dunia primordial berkali-kali, mendiskusikan dao dengan Qiongchang. Pernahkah kalian para dewa kuno mengucapkan sepatah kata pun tentang keadilan? Sekarang, Julian menentang doktrin Taoisme, bersekongkol dengan kaum sesat, mencuri dunia yang telah diperoleh, dan mendatangkan malapetaka pada sekte-sekte Taoisme. Dan kau muncul untuk membantunya. Dewa kuno macam apa kau ini? Dengan raungan, energi dao yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi jiwa ilusi itu melonjak seperti tsunami besar, dengan cepat menyapu dari segala arah. Di tengah raungan yang memekakkan telinga, energi ungu ilusi yang menyebar tampak ditelan, dengan ganas dan mengerikan, seperti bencana. Jiwa ilusi itu menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengangkat tombaknya, yang seketika bermanifestasi sebagai payung pusaran yang berputar cepat. Payung ini dipenuhi dengan kekuatan besar dari alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, dan angin yang berputar menyebar keluar, sekali lagi menyebarkan semua energi dao yang melonjak. Dewa kuno Ziwei, apakah kau memaksaku? Suara Wuji bergema dari kehampaan, meraung marah, ini adalah pertarungan antara Julian dan aku. Sebagai dewa kuno yang diperoleh, kau tidak berhak untuk ikut campur. Jika tidak, aku akan bertarung sampai mati. Jiwa hampa mengabaikannya, menginjak pedang Luan dan Feng, melintasi kehampaan selangkah demi selangkah menuju platform penobatan dewa tempat Julian berdiri.
Dengan setiap langkah yang diambilnya di kehampaan, ia memadatkan kembali energi dao langit yang tak terhitung jumlahnya, membuka jalan baginya, tampaknya tidak ingin menghadapinya secara langsung. Hanya ketika jiwa hampa mencapai platform penobatan dewa dan berdiri di hadapan Julian, energi dao kehampaan yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi menutupi seluruh formasi penobatan dewa. Menghadapi mantan tuannya, yang sekarang menjadi dewa kuno Ziwei, jiwa hampa memiliki 1000 kata untuk diucapkan, tetapi pada akhirnya semuanya menyatu menjadi ekspresi kompleks di wajahnya. Julian menatapnya, senyum lega di wajahnya, bukankah seharusnya kita memberi hormat kepada dewa kuno Ziwei? Mendengar ini, semua dewa di platform penganugerahan dewa saling bertukar pandangan bingung. Segera setelah itu, jiwa Void panik, dengan cepat mundur 2 langkah dan berlutut dengan satu lutut di hadapan Julian. Jiwa ilusi menyambut tuannya. Seru Julian, dengan cepat membantunya berdiri. Kami tidak bisa menanggung tanggung jawab atas dirimu seperti ini. Tuan, Anda bercanda. Jiwa ilusi berdiri dan buru-buru berkata, bagaimana Anda bermaksud menyelesaikan situasi ini? Menghadapi pertanyaan itu, Julian menoleh untuk melihat banyaknya daoki yang meresap di dalam kekosongan. Dia menginginkan pertempuran yang menentukan, jadi aku akan melawannya. Jiwa ilusi segera menjadi cemas, dia dibentuk dari 49 teori dao. Meskipun tubuh emas dao agungnya telah diambil kembali, dia masih kebal terhadap 49 teori dao, dan dia juga memiliki teori dao primordial ciptaannya sendiri, yang telah menyerap keberuntungan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, meskipun kau telah memperoleh teori dao, kau belum mengintegrasikannya, dan kau tidak memiliki keberuntungan berupa makhluk hidup untuk membantumu. Melawannya sekarang akan menguntungkannya. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening. Pada saat ini, Sarah buru-buru angkat bicara, kau sekarang adalah dewa kuno Ziwei, tidak bisakah kau mengalahkannya? Saat ini, aku bisa menekannya untuk sementara, kata jiwa ilusi itu, mengucapkan setiap kata dengan jelas, tetapi begitu dia mengeras dan kembali, tidak ada dewa di seluruh dunia pasca surga yang mampu mengalahkannya, kecuali... Kecuali apa? Tanya Sarah dengan tergesa-gesa. Jiwa ilusi itu perlahan berbalik, memperlihatkan ekspresi gelisah. Para dewa agung di platform penganugerahan dewa juga memandang jiwa ilusi itu dengan ekspresi tegang, menunggu dia melanjutkan. Karena ini tidak hanya menyangkut hidup dan mati mereka sendiri, tetapi juga hidup dan mati seluruh dunia pasca surga. Semuanya, aku perlu merekrut beberapa orang, aku punya tugas penting untuk kalian. Jiwa ilusi itu merenung lama, lalu berbalik dan menyapu pandangannya ke arah para dewa, tetapi tugas ini sangat berbahaya, dengan peluang kematian 9 dari 10, dan ini menyangkut hidup dan mati dunia pasca surga. Mendengar ini, para dewa agung serentak berkumpul di sekelilingnya, semuanya dengan antusias menawarkan diri. Bab 3977, kaulah jalan buntu baginya. Melihat mereka, Julian segera melambaikan tangannya, lalu bertanya kepada Ilse, sekarang keadaan sudah di luar kendali, tidak perlu melakukan apapun. Lagi pula sudah terlambat, mari kita tunggu dan lihat saja. Menunggu dan melihat saja tidak akan memberi kita kesempatan untuk menang. Ilse menggelengkan kepalanya kepada Julian. Selama wujud sejati Wuji masih dalam proses pembuatan, jika kita dapat menemukan 3 dewa kuno lainnya untuk bergabung, mungkin masih ada secercah harapan. 3 dewa kuno lainnya? Sarah bertanya dengan gugup. Siapa 3 dewa kuno lainnya? Hongguang, Wu Wei, dan Guizhen. Ilse berkata sambil merentangkan tangannya, dan 3 mutiara spiritual muncul di telapak tangannya. Dengan 3 harta ini, kita dapat menemukan 3 dewa kuno tersebut. Kesulitannya terletak pada bagaimana membuat ketiga dewa kuno itu keluar dari pengasingan. Itulah hal yang paling penting. Mendengar ini, para dewa agung di platform penganugerahan dewa saling memandang dengan kebingungan. Membuat ketiga dewa kuno itu keluar dari pengasingan secara bersamaan bahkan lebih sulit daripada menghadapi Wuji secara langsung. Begitu mereka menerima tugas seperti itu, mereka akan memikul tanggung jawab yang sangat besar. Mereka hanya bisa berhasil, kegagalan bukanlah pilihan. Dengan demikian, antusiasme dan semangat saja jauh dari cukup, ketekunan dan kemauan yang teguh sangat penting untuk kesuksesan sejati. Mereka saling bertukar pandang, dan wujud kekacauan tiba-tiba melangkah maju. Aku akan menghitung. Sambil berbicara, dia mengambil sebuah manik dari tangan jiwa Void. Kemudian, penguasa suci tertinggi alam semesta segera melangkah maju, mengambil sebuah manik dari tangan jiwa Void dan berkata dengan suara berat, aku juga akan menghitung. Namun, tepat ketika penguasa asal ilahi hendak mengambil sebuah manik, dia dihentikan oleh jiwa Void. Apa, aku tidak cukup baik? Penguasa asal ilahi mengerutkan kening. Kau yang paling tahu. Jiwa Void melirik penguasa asal ilahi, lalu berteriak, Vivi, berapa lama lagi kau akan bersembunyi? Mendengar ini, semua dewa yang hadir, termasuk Julian, terkejut. Detik berikutnya, kilatan cahaya ungu keemasan muncul di dalam tombak jiwa hampa, memperlihatkan sosok cantik Vivi. Gadis ini, dia sebenarnya bersembunyi di dalam tombak jiwa hampa, tidak heran mereka tidak dapat menemukannya. Ayah, ibu, Vivi muncul dan membungkuk kepada Julian dan Sarah secara bersamaan.
Saat Sarah melihat Vivi, dia segera memeluknya dan kemudian mulai memarahinya. Gadis bodoh, jika kau tidak akan menjadi dewa, ya sudah. Mengapa kau melarikan diri? Bukan karena aku ingin melarikan diri, gumam Vivi. Aku mengalami pertemuan aneh dengan saudari Ilse. Dia membangkitkan garis keturunan dewa kuno, dan aku mendapatkan pedang berkilau tanpa batas. Saat menyeberangi lautan tertinggi, kekuatanku tidak cukup, jadi aku hanya bisa menyusup ke tombak ilahi saudari Ilse. Setelah mendengar penjelasan Vivi, Sarah menoleh ke Julian, matanya seolah berkata, putrimu telah menjelaskan semuanya, jadi jangan memarahiku, oke. Pada saat itu, Julian mengulurkan tangan dan menepuk bahu Vivi. Kau memiliki ki primordial, ada apa? Vivi buru-buru melepaskan Sarah dan dengan bersemangat berkata kepada Julian, ayah, aku melihat saudari kelima dan kakak keenam, mereka ada di lautan tertinggi. Saudari kelima, kakak keenam. Apakah dia merujuk pada anak-anak primordial Ziyin dan Lingmo? Memikirkan hal ini, wajah Julian berseri-seri karena gembira, apakah kau membawa mereka kembali? Vivi hendak berbicara ketika Ilse meraihnya dan menyela. Dia kemudian menggelengkan kepalanya kepada Julian, menunjukkan bahwa mereka bisa bicara nanti. Selanjutnya, dia berbalik dan menyerahkan manik terakhir kepada Vivi. Bukankah kau mengeluh bahwa aku membangkitkan garis keturunan dewa kuno sementara pertemuanmu sendiri tidak menguntungkan? Nah, sekarang aku akan memberimu kesempatan. Pergilah dan undang dewa kuno pengembalian kebenaran. Kebetulan dia kekurangan murid. Jika kau punya kesempatan, kau mungkin akan mengalami petualangan hebat. Sambil mengambil manik-manik itu, Vivi sangat gembira, tidak masalah, aku akan segera pergi. Tidak perlu terburu-buru. Jiwa Void tiba-tiba menarik Vivi kembali, lalu mengedipkan mata pada Julian. Dengan desahan yang agak tak berdaya, Julian melangkah ke dalam kehampaan, langsung menuju ke ribuan Daoki yang memenuhi kehampaan. Dalam sekejap, ribuan Daoki di dalam kehampaan berputar dengan cepat, dan kemudian tawa liar Wuji bergema. Julian, kau akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Ayo, aku sudah lama menunggumu. Julian melayang di kehampaan, satu tangan di belakang punggungnya, tetapi wajahnya acuh tak acuh. Haruskah aku memanggilmu Wuji atau Qiyongchang? Sama saja. Suara Wuji terkekeh, ketahuilah bahwa aku telah memberimu kesempatan dan membuat konsesi terakhir, tetapi kau tidak menghargainya. Jangan salahkan aku karena tidak menghargai bakatmu. Mendengar ini, Julian tersenyum tenang, lalu mengangkat tangannya dan melambaikannya. Sumber dao berwarna ungu keemasan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat, segera bertabrakan dengan ki dao yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi langit. Memanfaatkan pertarungan antara Julian dan Wuji, di platform penganugerahan dewa, Ilse segera menggunakan kekuatan ilahinya, menggunakan tombaknya untuk mengirim formasi kekacauan, Tuan Suci Freya, dan Vivi, yang sedang menerima manik-manik, keluar dari formasi penganugerahan dewa. Baru kemudian Sarah bertanya dengan ekspresi khawatir, Ilse, dengan suamiku di sini, aku tidak berani mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Sekarang kau adalah salah satu dari 4 dewa kuno di dunia yang diperoleh, bisakah kau memberiku jawaban yang jelas? Jawaban seperti apa yang kau inginkan? Tanya Ilse curiga. Sarah menarik Ilse ke samping, menciptakan penghalang kedap suara, lalu berbicara dengan tenang. Haruskah aku menyatu dengan separuh diriku yang lain? Mendengar ini, Ilse tiba-tiba terdiam. Bahkan kau pun tidak punya jawaban. Sarah menatap jiwa hampa itu dengan terkejut. Kau adalah salah satu dari 4 dewa kuno di dunia yang diperoleh, kau. Jiwa hampa itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, menyela Sarah. Kau sekarang memiliki 90% kekuatan dan ingatan Yin Yi. Apakah kau pikir kau bisa mengubah apapun? Sarah terstunet sejenak. Kau perlu memahami satu hal, fusimu telah ditentukan. Tidak ada yang bisa menghentikannya, termasuk dirimu sendiri. Jiwa hampa itu menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Namun, kau dapat mengontrol kapan kau menyatu. Mendengar ini, Sarah menatap jiwa hampa itu dengan heran. Aku. Ya. Jiwa hampa itu berbalik dan menatap langsung ke arah Sarah. Tapi aku harus mengingatkanmu, fusimu adalah malapetaka mutlak bagi tuanmu, bahkan situasi hidup atau mati. Jika tidak dikendalikan dengan benar, bukan hanya kau tidak akan mampu mematahkan malapetaka surgawi, tetapi tuanmu juga akan binasa. Mata indah Sarah melebar, memperlihatkan ketidakpercayaan di wajahnya. Dia akhirnya mengerti mengapa Julian membawanya kemana-mana dan tetap berada di sisinya. Bukan karena dia tidak mempercayainya, tetapi karena dia takut kehilangannya, takut akan kecelakaan, dan takut akan komplikasi yang tak terduga. Kilatan rasa sakit melintas di wajah indah dan halus jiwa ilusi itu. Sebelum dia melanjutkan, aku hanya berharap kau mengingat satu hal, guru benar-benar mencintaimu, menganggapmu sebagai seluruh hidupnya. Jika kau tidak dapat membalasnya dengan menganggapnya sebagai seluruh hidupmu, maka kau adalah titik lemahnya. Aku. Sebelum Sarah selesai berbicara, kekosongan itu mengangkat tangannya, menghancurkan penghalang kedap suara. Dengan sapuan lengannya, aura ungu emas yang menyilaukan menyelimuti seluruh platform penganugerahan dewa. Hanya
Sarah yang berdiri membeku di tempatnya, benar-benar bingung. Malapetaka, titik lemah, dua kata kunci ini terus terngiang di benaknya, membuatnya merasa seolah-olah telah dihantam oleh serangan yang menghancurkan jiwa, jantungnya berdebar kencang. Bab 3978, Manifestasi Dao Surgawi yang Cemerlang. Di kehampaan saat ini, cahaya Dao Agung Julian telah menekan Ki Dao Wuji yang tak terhitung jumlahnya, membentuk pusaran hitam emas yang sangat besar. Namun, karena Wuji yang sebenarnya masih hanya berupa masa Ki, kekuatan supernatural Julian lainnya hampir tidak berguna kecuali menggunakan 9 kuali Dao Agung untuk menekannya. Bahkan, inilah alasan utama mengapa Julian menahan diri dan tidak bergerak melawan Ki Dao Wuji yang mengamuk. Tanpa musuh yang kuat, semua metode menjadi sia-sia, mereka tidak dapat membunuhnya atau menyebarkannya. Karena malapetaka telah terjadi dan tidak dapat dihentikan, satu-satunya pilihan adalah mengendalikannya dan mencegah pelariannya. Di platform penganugerahan dewa, para dewa yang selamat menyaksikan konfrontasi di kehampaan, jantung mereka berdebar kencang. Sekarang, mereka tidak memiliki cara yang lebih baik untuk mengubah segalanya. Lagi pula, sebagian besar dewa dunia pasca surga telah binasa, dan seluruh dunia pasca surga sekarang penuh dengan lubang dan reruntuhan. Tiba-tiba, pusaran hitam emas yang tertahan mulai berputar cepat, menelan 9 kuali Dao Agung yang menahannya, yang juga berputar cepat. Segera setelah itu, tawa jahat yang sangat mengerikan bergema di kehampaan, seperti hantu pendendam yang muncul dari bumi, menakutkan luar biasa. Mendengar suara ini, ekspresi Julian berubah. Tepat ketika dia hendak mengambil 9 kuali Dao Agung, cahaya jahat berwarna merah darah tiba-tiba melesat keluar dari salah satu kuali, langsung menyatu dengan pusaran hitam emas yang berputar. Melihat ini, Julian tanpa daya menutup matanya, seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Kemudian, dengan lambaian tangannya, 9 kuali Dao Agung segera menarik diri, perlahan berputar di sekitar tubuhnya. Di platform penganugerahan dewa, para dewa agung yang berkumpul, menyaksikan pemandangan aneh ini, menahan napas, menunjukkan ketegangan yang luar biasa. Setelah melihat kembali pusaran hitam emas di kehampaan, cahaya jahat yang menyeramkan menyatu dengannya, ledakan dahsyat tiba-tiba meletus. Dalam sekejap, aliran energi yang tak terhitung jumlahnya, membawa cahaya jahat, menyebar dengan cepat, bertabrakan dengan 9 kuali diskusi Dao yang mengelilingi Julian, melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Di sisi lain, gelombang kejut yang menyebar mencabut dan menghancurkan pegunungan spiritual yang besar. Untungnya, platform penganugerahan dewa diselimuti oleh cahaya ilahi kuno yang dipancarkan oleh jiwa ilusi, nyaris mampu menahan serangan itu, tetapi masih bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Setelah ledakan, pusaran hitam emas digantikan oleh sosok yang cantik, tubuhnya dikelilingi oleh energi Dao yang sangat banyak dan cahaya jahat merah darah. Tetapi wajahnya yang tiba-tiba terungkap mengejutkan semua makhluk kuat yang telah sadar kembali. Permaisuri Visser, di sana, sebenarnya ada permaisuri Visser lain di sana. Seru Ardam. Tidak mungkin, permaisuri Visser ada tepat di samping kita. Wu Tian buru-buru berteriak, sebuah ilusi, pasti ilusi dari Patua Wuji. Bagaimana mungkin ada dua Yinyi yang identik? Gomu mengerutkan kening dalam-dalam, ini sangat aneh. Makhluk-makhluk kuat lainnya memandang Sarah dengan ekspresi terkejut. Apakah dia keluar? Roh Lonceng bertanya kepada Sarah dengan lembut. Mengangguk, wajah Sarah yang sangat cantik dipenuhi dengan keseriusan. Dia mengira bahwa separuh Bright Sarah lainnya dapat bertahan hidup, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia belum memperkuat hati Dao-nya, tampaknya masih berasimilasi oleh fusi Yuan Yi, Yao Yun, dan jiwa Wuji. Sekarang, dia bahkan telah menyatu dengan segudang energi Dao yang dimanifestasikan oleh Wuji, jelas menjadi inkarnasi baru Wuji. Tepat saat itu, jiwa ilusi itu melintas di depan Sarah, menghalangi jalannya, dan berbicara tanpa menoleh. Apakah kau ingin menerima peluruku dulu? Tanya Sarah, tercengang. Apakah kau menyuruhku melarikan diri sekarang? Begitu dia melahapmu, kau akan otomatis menyatu, kata jiwa ilusi itu, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Begitu Yinyi yang sebenarnya dilepaskan, wujud asli Wuji akan sepenuhnya kembali, dan guru tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Sarah menatap kosong Julian di kehampaan di hadapannya, berkata, apakah menurutmu dia memiliki kesempatan untuk menang melawannya sekarang? Mendengar ini, jiwa ilusi itu langsung terkejut. Roh Lonceng mengikuti pandangan Sarah, wajah cantiknya dipenuhi dengan keseriusan. Mungkin makhluk kuat lainnya tidak mengetahui masa lalu antara Julian dan Dao Surgawi Cahaya, tetapi Roh Lonceng, sebagai avatar Julian, adalah saksi mata langsung. Mungkin perasaan Julian terhadap Dao Surgawi Cahaya kurang dari 1/10.000 dari perasaannya terhadap Sarah, tetapi sebagai bagian dari Sarah, dia juga diliputi emosi yang campur aduk. Sekarang, Wuji telah menyatu dengan Dao Surgawi Cahaya dan mengeras menjadi bentuk fisik, satu pukulan ini saja sudah tak tertahankan bagi Julian. Jadi, bagaimana pertempuran selanjutnya akan berlangsung? Mampukah Julian benar-benar membunuh Guangming Sarah, wanita yang pernah ia dambakan untuk bersama hingga mati? Memikirkan hal ini, Roh Lonceng tiba-tiba menoleh ke arah Ilse. Saat ini, kau harus bertindak. Percuma, Ilse menyela Roh Lonceng, menggelengkan kepalanya.
Meskipun aku telah membangkitkan garis keturunan dewa kuno, fondasiku tidak stabil. Aku hanya bisa menekan Qi Dao yang tak terbatas, tetapi begitu mengeras, aku tidak akan mampu melawannya, dan hanya akan menjadi beban bagi tuanku. Ro Lonceng ragu-ragu, lalu berbalik dan berkata, kalau begitu aku akan pergi. Dia hendak bergegas keluar ketika Ilse menghentikannya. Apa maksudmu? Ro Lonceng mengerutkan kening. Dia harus melewati rintangan ini, tidak ada yang bisa membantunya, kata jiwa ilusi itu, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Ini adalah cobaan di dunia yang diperoleh, dan juga cobaan hidup dan matinya. Ro Lonceng langsung marah. Aku tidak peduli dengan kesengsaraan, kau ingin dia membunuh Dao Langit Terang sendiri? Dia sama sekali tidak bisa melakukannya. Tapi dia bukan Dao Langit Terang sekarang, jiwa ilusi itu membantah dengan keras. Dia hanyalah inkarnasi Wuji dalam wujud Dao Langit Terang. Sebagai penguasa dunia yang diperoleh, harapan Sekte Taois, jika dia bahkan tidak bisa melewati rintangan ini, bagaimana dia bisa menghadapi kekejaman berdarah setelah kembalinya tubuh sejati Wuji? Ro Lonceng touch to net. Dia ingin membantah, tetapi tidak dapat menemukan alasan apapun. Melihat kehampaan saat ini, Julian menghadapi Dao Langit Terang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seperti dua kekasih yang telah lama berpisah bertemu kembali, dengan 1000 kata untuk diucapkan tetapi akhirnya berubah menjadi keheningan. Namun, Dao Langit Terang dikelilingi oleh aura 10.000 Dao, bercampur dengan cahaya jahat merah darah, tampak menyeramkan dan jahat, hampir seperti dunia yang berbeda dari penampilannya yang sebelumnya murni dan cantik. Julian, dasar bajingan, kita bertemu lagi. Tiba-tiba, Dao Langit Terang berbicara dengan suara Yuan Yi. Bukankah kau penguasa dunia pasca surga, yang memiliki mutiara penetapan Dao dan penyegelan dewa? Hahaha, kau melakukan pekerjaan yang bagus dengan upacara penyegelan dewa ini. Pada akhirnya, kau hanya menyisakan beberapa prajurit udang dan jenderal kepiting. Sungguh lelucon. Mendengar komentar sarkastik itu, Julian sedikit mengerutkan kening tetapi tidak marah. Inilah harga yang harus kau bayar karena menentang Dao dan menantang takdir. Dao Langit Terang tertawa lagi dengan suara Yuan Yi. Kau pikir dengan menggulingkanku, menggulingkan semua istana surgawi, bahkan menggulingkan 5 kaisar Dao Agung, dan mencuri istana ilahi Wuji, kau benar-benar telah menjadi Dao Agung. Tidakkah kau tahu kau hanyalah monyet bermahkota, aib? Sekarang kau bahkan tidak bisa melindungi istrimu sendiri. Hak apa yang kau miliki untuk menentang Dao Agung Wuji? Segera setelah itu, tawa Yuan Yi yang memekakkan telinga memenuhi seluruh formasi penyegelan dewa. Bab 3979, apakah termasuk? Di platform penganugerahan dewa, Ro Lonceng, Sarah, dan para dewa lainnya langsung marah mendengar kata-kata itu. Yuan Yi yang hina itu benar-benar seperti kacang tembaga busuk yang tak terkalahkan, berani menunjukkan cakar dan giginya sekarang. Detik berikutnya, Ro Lonceng segera melangkah maju dan berteriak, ikan mati. Bahkan wujud aslimu telah dicuri, dan kau masih berani mengkritik orang lain? Kaulah ikan busuk yang sebenarnya. Mendengar ini, Sarah yang bersinar di kehampaan tiba-tiba berbalik, tatapannya tertuju pada platform penganugerahan dewa. Dalam sekejap, dua sinar merah yang menakutkan melesat keluar dengan cepat, menghantam 2 kali formasi dewa kuno yang didirikan oleh jiwa ilusi, menyebabkan seluruh platform penganugerahan dewa bergetar hebat sekali lagi. Sekumpulan semut, diamlah, Dao surgawi yang bersinar tiba-tiba mengucapkan dengan suara yang kabur dan kacau. Kemudian, dia menunjuk Wutian di mimbar penobatan dewa. Wutian, dasar bodoh tak berguna, istrimu bahkan dicuri, kau bahkan tidak bisa melindungi putramu sendiri, dan kau masih tetap setia kepada pengkhianat yang mencuri istrimu. Kau terlihat sangat gagah di tanduk si suami yang dikhianati itu, kau benar-benar pahlawan. Mendengar ini, Wutian melangkah maju di mimbar penobatan dewa, alisnya berkerut. Yao Yun, HMPH, Guang Ming Tiadao tiba-tiba mendengus dingin, kau masih bisa mengenali suaraku, yang berarti kau tidak terlalu bodoh. Biar ku katakan, aku berada dalam keadaan ini karena tuanmu yang baik, Julian. Dia tidak hanya menyamar sebagai dirimu dan menodai diriku, tetapi juga membuatku melahirkan seorang putra untuknya, bernama Evert. Mendengar ini, Wutian menyipitkan matanya, tetapi tetap diam. Kalau begitu, Guang Ming Tiadao, dengan suara lesu dan kacau, meraung lagi, untuk melindungi reputasinya dan membuktikan dirinya setia tanpa ragu kepada Dao surgawi gelap di seluruh alam semesta, dia melakukan berbagai upaya untuk membunuh Evert. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melambaikan tangannya di kehampaan, dan di dalam pusaran energi Dao yang sangat besar, bayangan Evert dan peristiwa masa lalu berkelebat di depan matanya. Melihat adegan yang terus berkelebat itu, bukan hanya Wutian, tetapi semua dewa di platform penganugerahan dewa menunjukkan ketidakpercayaan. Saat itu juga, Ro Lonceng segera bertindak, melepaskan cahaya pedang ungu emas yang menghancurkan bayangan di dalam pusaran energi Dao dengan suara gemuruh. Jangan tertipu oleh ilusi iblis ini adalah tipu daya mereka. Mendengar ini, para dewa di platform penganugerahan dewa akhirnya tersadar, wajah mereka dipenuhi kemarahan. Kau mencoba menutupi kebenaran, Guang Ming Tiadao meraung lesu, kau takut aku akan mengungkap wajah buruk Julian, jadi kau
Aku mengakuinya. Tiba-tiba, Julian berbicara. Tiga kata pendek ini segera menimbulkan kehebohan di antara semua makhluk hidup yang hadir. Terutama Wu Tian, yang menatap Julian dengan ekspresi tak percaya. Aku memang memiliki masa lalu yang memalukan. Julian berbalik menghadap platform dewa yang dianugerahi dan berkata, kata demi kata, Wu Tian, tetapi kau harus tahu bahwa saat itu, kita dan klan Chaosmu adalah musuh bebuyutan, kedua belah pihak bertarung sampai mati. Mendengar ini, Wu Tian mengangguk, aku tahu. Tapi apa yang dia katakan tidak sepenuhnya benar, kata Julian dengan sungguh-sungguh, dia melahirkan effort dan kemudian bereinkarnasi. Aku telah menjelaskan ini kepada istriku, Sarah. Mendengar ini, Wu Tian menoleh ke Sarah. Ya, Sarah mengangguk, karena ini, banyak perselisihan muncul kemudian, dan aku sangat marah saat itu. Effort lahir dan kemudian bereinkarnasi, jadi keterikatan karma ini telah berakhir. Ro Lonceng segera berkata, kita semua penganut tahu bahwa jalan kultivasi itu panjang dan sulit. Tidak ada yang bisa mencapai titik ini dalam satu kehidupan, reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat dihindari. Karena itu adalah keterikatan karma dari kehidupan sebelumnya, dia terlahir kembali setelah reinkarnasi. Tidak ada pertanyaan tentang perselingkuhan, penipuan, atau penghinaan. Mendengar kata-kata Ro Lonceng, Wu Tian menatap Julian lagi. Kaisar Fisher, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Yang ingin saya katakan adalah apa yang terjadi setelahnya. Julian menghela napas pelan, apakah Yao Yun hamil anak Anda di dalam kekaisaran Julian, Anda yang paling tahu. Wu Tian mengangguk. Kemudian, Julian menatap Guang Mingdao, saya tidak peduli apakah Anda Yao Yun atau bukan. Demi saudara saya dalam hidup dan mati, saya telah melakukan apa yang harus saya jelaskan, dan saya akan menanggung konsekuensinya. Kau menggunakan trik seperti itu untuk menabur perselisihan di antara kita bersaudara, kau hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Melihat Julian, Guang Mingdao gemetar seluruh tubuhnya, seolah ingin menerkamnya dan mencabik-cabiknya. Yao Yun, tiba-tiba, Wu Tian berteriak dari mimbar penganugerahan dewa. Guang Ming Tiadao terkejut dan menoleh lagi. Karena kau masih hidup, mari kita perjelas semuanya hari ini. Wu Tian berkata, kata demi kata, sejak awal, tidak ada yang namanya cinta atau kasih sayang di antara kita. Meskipun kau menyandang gelar tunanganku, itu hanyalah gelar. Petik 2. Kemudian, aku melihat bagaimana kau bertindak arogan di klan Chaos dan seluruh kekaisaran Sarah Fisher. Alasan aku tidak menghentikanmu adalah demi persatuan klan Chaos. Adapun yang kau sebut anak itu tidak ada hubungannya denganku. Baik itu effort di masa lalu atau monster di dalam perutmu nanti, itu tidak ada hubungannya denganku, Wu Tian. Aku adalah seorang fanatik bela diri. Di mataku, setiap wanita seperti tulang yang indah namun layu, fana. Yang kubutuhkan adalah kepahlawanan seorang pria yang tak terbatas, dan puncak kekuatan kultivasi. Untuk ini, aku lebih memilih tetap melajang seumur hidup. Pada titik ini, Wu Tian menarik napas dalam-dalam. Jadi, apa yang baru saja kau katakan tidak dapat menabur perselisihan atau memprovokasiku. Hari ini, kita secara resmi menyelesaikan semuanya, dan ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengangkat jubahnya, menggunakan tangannya sebagai pedang, dan dengan desisan, memotong sudutnya, mengirimkannya langsung ke arah dao langit terang di kehampaan. Menghadapi sudut jubahnya yang mendekat dengan cepat, dao langit terang bergetar karena amarah, menyebabkan energi dao yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya melonjak tak terbatas. Wu Tian, kau pengecut, kau benar-benar lambang pengecut. Saat dia berbicara, dao langit terang mengangkat tangannya dan melepaskan serangan telapak tangan, jejak telapak tangan besar dari energi dao yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju platform dewa yang dianugerahi. Boom! Raungan memekakkan telinga lainnya, saat jejak telapak tangan mendarat, bahkan formasi dewa kuno yang ditempa oleh jiwa void langsung runtuh. Tepat ketika dao langit terang hendak menyerang untuk kedua kalinya, Julian melesat maju, menghalangi antara platform dewa yang dianugerahi dan dirinya. Dengan suara, yang lembut, Guang Ming Tiadao menjadi marah. Kau benar-benar ingin bertarung denganku. Kali ini, suaranya bukan lagi suara Yuan Yi, atau Yao Yun, tetapi suara yang tulus, jernih, dan menyedihkan. Menghadapinya, Julian tetap acuh tak acuh. Memiliki satu hati yang akan tetap bersamaku sampai rambut kita beruban, apakah itu masih berlaku? Mendengar ini, Guang Ming Tiadao berhenti lagi, telapak tangannya yang terangkat tiba-tiba berhenti. Pada saat itu, suasana di seluruh ruang hampa menjadi sunyi senyap, seolah-olah hembusan angin dapat terdengar dengan jelas. Bab 3980, berbagi kemalangan yang sama. Melihat keheningan di kehampaan, semua dewa di platform penganugerahan dewa menahan napas. Mereka berharap dao surgawi terang tiba-tiba menyadari kesalahannya dan tidak terpengaruh oleh Wuji. Tetapi dilihat dari situasi saat ini, apakah itu mungkin? Setelah keheningan yang panjang, dao surgawi terang di kehampaan tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan aliran energi yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun menjadi pedang raksasa yang berkilauan dengan warna hitam dan emas. Dalam sekejap, dia berubah dari tenang menjadi ganas, dan kemudian niat membunuhnya melonjak.
Aku bisa mengampuni nyawamu, tetapi aku harus menjadi Yin Yi yang sebenarnya. Mendengar ini, Julian tak berdaya menutup matanya. Dalam tubuh yang menyatu ini, Yuan Yi adalah musuh bebuyutannya, dengan kebencian mendalam yang tidak dapat didamaikan. Yao Yun berasal dari sekte sesat, dan cintanya berubah menjadi kebencian, ditambah dengan kebencian karena kehilangan anaknya, membuat mereka menjadi musuh yang tak dapat didamaikan. Adapun jiwa Wuji, itu adalah inti dari pertempuran yang menentukan ini, jadi itu tentu saja masalah hidup dan mati. Namun dari mana datangnya kebencian dan iblis batin dari Dao Surgawi Terang, dan mengapa dia juga rela menjadi musuh? Julian masih belum bisa memahaminya. Tepat saat itu, Dao Surgawi Terang tiba-tiba melesat ke langit, pedangnya yang besar, digenggam erat di kedua tangannya, menghantam. Dalam sekejap, aura pedang merah tua yang sangat menakutkan menyerang terlebih dahulu, menghantam Julian. Boom! Aura pedang merah tua bertabrakan dengan gugusan cahaya Dao Agung yang mengelilingi Julian, melepaskan raungan memekakkan telinga yang mengguncang langit dan bumi. Boom! Segera setelah itu, aura pedang hitam keemasan kedua menghantam, menghancurkan gugusan cahaya Dao Agung yang mengelilingi Julian. Namun demikian, Julian, yang tergantung di kehampaan, tetap tak bergerak, tidak menghindar maupun membalas. Kau berani menghinaku? Deru Dao Surgawi Terang, melepaskan serangan ketiga yang mengamuk. Kali ini, bukan aura pedang, tetapi pedang besar yang kokoh menebas ke bawah, dengan kekuatan seperti gunung yang menekan, diarahkan langsung ke kepala Julian. Pada saat kritis ini, Sarah, di platform penganugerahan dewa, tiba-tiba berteriak histeris. Lawan balik, ini bukan waktunya untuk bersikap sentimental. Sayangnya, Julian tampaknya tidak mendengar, tetap tidak terpengaruh sama sekali. Roh lonceng dan jiwa void saling bertukar pandang, lalu secara bersamaan menyerang dari sisi kiri dan kanan, dua jejak telapak tangan ilusi mengenai Guangming Tiadao. Bang! Celang! Dua suara tajam secara bersamaan menyebabkan Guangming Tiadao, yang sedang mengayunkan pedangnya, menerima pukulan berat, terlempar ke belakang dengan bunyi gedebuk. Melihat ini, ekspresi Julian berubah drastis. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat platform penganugerahan dewa, hanya untuk melihat bahwa Sarah, pada saat itu, juga tampaknya telah menerima pukulan ganda, terlempar ke belakang dari platform penganugerahan dewa dan menabrak dinding formasi penganugerahan dewa dengan keras. Puff! Saat Guangming Tiadao kembali berdiri dan memuntahkan seteguk darah, Sarah, yang telah menabrak dinding formasi, juga memuntahkan seteguk darah. Roh lonceng dan jiwa void, yang berhasil menghindari pukulan fatal ini, juga menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka akhirnya mengerti mengapa Julian ragu untuk membalas serangan mematikan dari Dao Surgawi Cahaya. Tampaknya dia telah melihat tipu daya itu. Takdir bersama, roh lonceng terengah-engah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Seru Ilse, menatap Julian. Mereka sudah terpisah, tidak mungkin mereka bisa bersama lagi. Sebelum dia selesai bicara, Dao Surgawi Cahaya di dalam kehampaan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Julian, kau tidak menyangka ini, kan? Apakah hasil ini cukup memuaskan bagimu? Kau bisa membalas, kau bisa membunuh Dao Surgawi Cahaya, tetapi istrimu, Dao Surgawi Kegelapan, akan mati bersamamu. Jika kau sanggup melakukannya, maka hadapi aku. Aku ingin melihat seberapa sabar dan kejamnya dirimu. Mendengar ini, Julian, yang melayang di kehampaan, mengerutkan kening dan tiba-tiba berbicara. Kalian berdua kembali dulu, tolong lindungi istriku. Ilse dan roh lonceng saling bertukar pandang, lalu menatap Julian dengan ekspresi khawatir. Guru, Anda tidak bisa melakukan hal bodoh. Guru, pasti ada jalan keluarnya, pasti ada, tetapi Anda tidak bisa mengorbankan diri untuk melindungi Huo. Jika sesuatu terjadi pada Anda, Hou juga tidak akan selamat, dan seluruh dunia Hou Tian akan jatuh ke tangan Wuji Evil Path. Mendengar kata-kata mereka, Julian mengangguk berat. Dia telah mengantisipasi bahwa Wuji akan kejam dan licik, tetapi dia tidak menyangka Wuji memiliki rencana yang begitu hina dan jahat. Tampaknya sekarang, dia samar-samar mengerti apa yang dimaksud senior Taisi dengan cobaan hidup dan matinya. Tepat ketika Ilse dan roh lonceng berbalik dan terbang menuju Sarah, Guangming Tiadao, yang telah terlempar, mengayunkan pedang raksasanya dan menyerang Julian lagi. Bunuh aku, silakan bunuh aku jika kau berani. Hahaha. Menghadapi pemandangan yang hiruk-pikuk ini, Julian tetap tak terpengaruh. Saat pedang raksasa itu menyerbu lingkaran pertahanan, pedang itu seketika ditelan oleh cahaya suci yang memancar dari Julian. Detik berikutnya, sang Dao Langit Cahaya yang tirani terkejut mendapati ruang di hadapannya tiba-tiba bergeser dengan cepat, dari sungai dan danau besar ke langit berbintang yang luas, kemudian ke alam semesta yang tak terbatas, akhirnya menetap di depan sebuah istana yang sangat megah. Sambil memegang pedang raksasa itu, dia menoleh untuk melihat sekeliling, wajahnya yang cantik dan seperti dari dunia lain menunjukkan kekaguman dan kebingungan. Detik berikutnya, adegan saat Julian pertama kali bertemu dengan sang Dao Langit Cahaya tiba-tiba muncul di ruang ini. Itu juga pertama kalinya Julian memahami tubuh emas dalam perjuangan yang putus asa. Semoga kita menemukan satu hati untuk berbagi, dan tetap bersama sampai rambut kita beruban.
Ungkapan ini bergema tanpa henti di ruang ini, menyebabkan kenangan masa lalu membanjiri pikiran Sang Dao Langit Cahaya, membuatnya tampak linglung sesaat. Perjuangan yang menyakitkan itu menyebabkannya berteriak dan memegang kepalanya, menggeliat dan meronta-ronta dengan cepat. Gadis suci, kau adalah gadis suci dari sekte nomor 1 di bawah langit. Kau memiliki tanggung jawab untuk menjaga sekte nomor 1 di bawah langit. Tiba-tiba, suara Albert, pemimpin sekte nomor 1 di bawah langit, terdengar dari kehampaan, membawa keagungan yang merendahkan. Dalam sekejap, Linda tiba-tiba muncul di hadapan Guangming Tiadao, menyebabkannya tiba-tiba menghentikan rasa sakit yang menyiksa dan melebarkan mata indahnya karena terkejut. Sarah, aku sangat merindukanmu, aku sangat merindukanmu. Tangisan Linda membuat Guangming Tiadao gemetar lagi. Dia hendak mengulurkan tangan untuk menyentuh Linda ketika dia melihatnya seketika berubah menjadi pecahan energi yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang dengan suara keras. Linda! Guangming Tiadao tiba-tiba berteriak dengan suara serak. Segera setelah itu, sosok cantik dan familiar lainnya muncul di hadapan Guangming Tiadao. Sosok cantik ini tidak berbicara, tetapi mengayunkan pedangnya untuk menusuk, membuat Guangming Tiadao berkeringat dingin dan buru-buru menghindar ke samping. Rumei, bukankah kau sudah berkhianat padaku? Guangming Tiadao berteriak dengan suara serak. Rumei, yang pedangnya meleset, mendengus, lalu jejak telapak tangan besar lainnya muncul dengan cepat. Tepat ketika wajah Guangming Tiadao memucat, sosok cantik lainnya menyerbu dari kiri, menghancurkan Rumei yang penuh amarah dengan dentuman keras. Melihat pendatang baru itu, Guangming Tiadao benar-benar terkejut. Penjaga Agung, Saudari Stere. Kemunculan Stere yang tiba-tiba membuat Guangming Tiadao berpegangan pada seutas tali, buru-buru mencoba maju. Tetapi mengingat Linda dari sebelumnya, dia berhenti di tengah jalan. Mengapa kau mengkhianati Julian, membantu dan mendukung kejahatan? Tanya Stere dengan mata dingin. Guangming Tiadao membeku, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku tidak. Kau tidak melakukannya, dan kau tidak akan berada di sini. Stere perlahan mengangkat tangannya, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Aku melihatmu tumbuh dewasa, dan aku mengajarimu sendiri. Aku tahu apa yang kau pikirkan lebih baik daripada siapapun. Menghadapi pertanyaan Stere yang penuh tekanan, Guangming Tiadao merasa seolah kepalanya akan meledak lagi. Dia memegang kepalanya, menggelengkannya dengan panik, dan mundur kesakitan. Bersambung.